Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 pengantar pemrograman akan mempresentasikan tentang permasalahan rekomendasi tempat favorit untuk liburan menggunakan pola pikir komputasi atau computational thinking. Namun sebelum kita memulai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Bailey Resat, nomor absen 034, kemudian saya sendiri, Fajar Krishna, nomor absen 026, kemudian ada Rizal Afdan, nomor absen 030, kemudian Salma Rosyada, nomor absen 011, kemudian Nurul Aini, nomor absen 016, kemudian yang terakhir ada Fadia Amalia Zahra, nomor absen 087. Nah, kita masuk ke bagian latar belakang permasalahan. Nah, sebelumnya, pada dasarnya, apa sih kegiatan wisata itu? Kegiatan wisata itu adalah suatu kegiatan perjalanan, baik individu maupun kelompok, dari suatu tempat tinggal menuju tempat tertentu dalam batas waktu yang sementara. Nah, kegiatan wisata ini sebenarnya bisa bertujuan sebagai hiburan bagi wisatawan, berupa perjalanan yang menyenangkan dan memuaskan sehingga dapat menghibur hati. Nah, dalam kasus rekomendasi tempat favorit untuk liburan ini, kita harus mengetahui mengenai latar belakang permasalahannya terlebih dahulu. Nah, pada kasus kali ini, kita dihadapkan tentang permasalahan sebuah keluarga yang menginginkan liburan dengan mendatangi beberapa lokasi wisata yang family friendly atau ramah keluarga. Dengan banyaknya tempat wisata lokal maupun non-lokal, sebenarnya membuat keluarga itu sendiri menjadi kebingungan untuk menentukan pilihannya yang tepat. Sehingga membuat keluarga itu dalam mempertimbangkan pilihannya menjadi sulit, karena akses informasi juga sangatlah terbatas. Definisi masalah. Keluarga mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi yang tepat untuk liburan bersama keluarga. Hal ini dikarenakan banyaknya destinasi wisata menarik yang ada di Bali, yang di setiap objek wisata memiliki keunikan masing-masing. Selain itu, kurangnya akses informasi mengenai lokasi wisata juga menjadi penyebab sulitnya wisatawan dalam memilih objek wisata. Tidak sedikit wisatawan yang sudah sering berwisata ke Bali yang menyebabkan para wisatawan kesulitan untuk menentukan lokasi menarik lainnya. Tujuan yang pertama, mengetahui rekomendasi tempat untuk berlibur di daerah Bali. Di sini kami akan memberikan rekomendasi tempat-tempat wisata favorit sesuai dengan yang dibutuhkan. Wisatawan dapat memilih sendiri jenis wisata apa yang akan dikunjungi, seperti pantai, gunung, museum, dan lain-lain. Yang kedua, menyelesaikan masalah menggunakan pola pikir komputasi, yaitu dengan pendekatan masalah yang tujuan akhirnya menemukan solusi dari permasalahan dan dibantu oleh program komputer. Selanjutnya, berikut adalah dekomposisi dari sistem kami. Bisa dilihat, kami menentukan destinasi wilayah kami dari bagian berikut. Pertama, tempat wisata kita harus ada di dalam negeri. Kemudian, kita jadikan lebih spesifik, dalam hal ini Pulau Bali. Lalu, kita bagikan di Bali ada tempat wisata apa saja, seperti pantai, gunung, museum, taman hiburan, pura, dan pusat perbelanjaan. Setelah menemukan tempat destinasinya, kami bagikan lagi ke dalam paket agar memudahkan user kami dalam memilih destinasi. Paket tersebut adalah paket A Lot of Fun, yaitu untuk mereka yang ingin berkunjung ke tempat fun penuh keceriaan. Lalu paket Beautiful View untuk mereka yang ingin melihat keindahan Pulau Bali. Ketiga, paket Chill and Relax untuk mereka yang ingin bersantai. Dan terakhir, paket Dream Harmony untuk mereka yang berkeluarga dan ingin memaksimalkan family time. Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan, kami memberikan rekomendasi dengan membagi beberapa objek wisata ke dalam kelompok-kelompok pada beberapa
paket wisata, di antaranya yaitu paket pertama, paket A Lot of Fun, paket yang kedua, Beautiful View, paket yang ketiga, Chill and Relax, dan paket yang keempat, yaitu Dream Harmony. Adapun paket yang pertama, A Lot of Fun, terdiri dari antara lain yang pertama, Pantai Pandawa, yang kedua, Gunung Bukit Teletubbies, yang ketiga, Museum Rumah Topeng, yang keempat, Taman Hiburan, Waterboom Bali, dan Taman Safari Bali. Yang kelima, Pura Ulun Danu. Yang keenam, Pusat Oleh-oleh, Charlie's Chocolate Factory, dan Mall Kuta. Selanjutnya, paket yang kedua yaitu Beautiful View, yang terdiri dari antara lain yang pertama, Pantai Sanur, yang kedua, Gunung Abang, yang ketiga, Museum Kerang, yang keempat, Taman Budaya, yang kelima, Pura Tanah Lot dan Uluwatu, yang keenam, Pusat Oleh-oleh, Pasar Seni Sukawati, dan Pasar Seni Kuta. Selanjutnya, paket yang ketiga yaitu Chill and Relax, yang terdiri dari antara lain yang pertama, Pantai Sanur dan Kuta, yang kedua, Gunung Bukit Campuhan, yang ketiga, Museum Dream Museum Zone dan Museum Puri Lukisan, yang keempat, Taman Hiburan Upside Down Zone, dan yang kelima, Pura Tanah Lot, yang keenam, Pusat Oleh-oleh, yaitu Joger Bali dan Mall Kuta. Dan paket yang keempat, itu terdiri dari yang pertama, Pantai Jimbaran, yang kedua, Gunung Bukit Teletubbies, yang ketiga, Museum The Blanco Renaissance, yang keempat, Taman Hiburan Bali Treetop Adventure, dan Taman Safari Bali, yang kelima, Pura Ulun Danu dan Pura Besakih, yang keenam, Pusat Oleh-oleh yaitu Joger Bali dan Krishna Bali. Dan yang selanjutnya yaitu Flowchart. Selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart akan buat yang pertama yaitu start. Yang kedua, input 4 paket yang akan disediakan. Ada paket A yaitu paket A Lot of Fun, paket B, paket Beautiful View, paket C, paket Chill and Relax, paket D, ada paket Dream Harmony. Setelah menentukan paket, proses pemilihan destinasi wisata dimulai dengan memilih preferensi user, yaitu jika ingin ke pantai, jika iya akan dipilihkan, direkomendasikan tempat paket yang telah kami sediakan. Jika no, ada jika ingin ke gunung, jika ingin ke museum, jika ingin ke binatang, jika ingin ke pura, dan jika ingin berbelanja. Dari pertanyaan di atas, sistem mengcompile jawabannya dan merekomendasikan beberapa tempat wisata dan hiburan yang terbaik untuk user, serta deskripsi tentang wisatanya, yaitu jika user memilih paket A, itu paket A Lot of Fun, maka user disediakan rekomendasi dan info pariwisata dari paket yang dipilih, lalu user memilih tempat yang ingin dikunjungi, yaitu ada Pantai Pandawa, Bukit Teletubbies, Museum Rumah Topeng, Waterboom Bali, Taman Safari Bali, Pura Ulun Danu, Charlie Chocolate Factory, dan Mall Kuta. Itu jika user memilih paket Beautiful View, paket B, maka user disediakan rekomendasi dan info pariwisata dari paket yang dipilih, lalu user memilih tempat yang ingin dikunjungi, yaitu ada Pantai Sanur, Gunung Abang, Museum Kerang, Taman Budaya, Tanah Lot, Uluwatu, Pasar Seni Sukawati, Pasar Seni Kuta. Dan jika user memilih paket C, paket Chill and Relax, maka user disediakan rekomendasi dan info pariwisata dari paket yang dipilih. Lalu user memilih tempat yang ingin dikunjungi, yaitu ada Pantai Sanur, Pantai Kuta, Bukit Campuhan, Dream Museum Zone, Museum Puri Lukisan, Upside Down Zone, ada Tanah Lot, Joger Bali, dan Mall Kuta. Dan jika user memilih paket D, Dream Harmony, maka user disediakan rekomendasi dan info pariwisata dari paket yang dipilih, lalu user memilih tempat yang ingin dikunjungi. Ada apa aja, yaitu ada Pantai Jimbaran, Bukit Teletubbies, The Blanco Renaissance, ada Bali Treetop Adventure, Ulu Danu, Pura Bekasi, dan Joger Bali, Krishna Bali. Contoh penggunaannya, yaitu
seorang bapak ingin mengunjungi Bali dengan keluarganya, tetapi ia tidak tahu destinasi pariwisata yang ada di Bali. Maka ia menggunakan sistem kami. Misal, pada A, ia memilih paket C, yaitu paket Chill and Relax. Kemudian, pada B, ia akan memilih preferensinya. Misalnya yang pertama nih, jika ia hanya ingin ke gunung. Kemudian, maka pada pertanyaan kedua, ia akan menjawab A. Dan pada pertanyaan lainnya akan menjawab B. Sehingga kompilasi wisata yang ia dapat adalah Bukit Campuhan. Permisalan yang kedua, yaitu jika ia ingin mengunjungi pantai, gunung, dan museum, maka pada pertanyaan 1, 2, dan 3 ia akan memilih A dan sisanya memilih B, sehingga kompilasi yang ia dapat adalah Pantai Sanur, Pantai Kute, Bukit Campuhan, Dream Museum Zone, dan Museum Puri Lukisan. Jadi, dari rekomendasi di atas, user akan memilih tempat pariwisata yang diminati. Setelah itu, sistem akan mencetak hasil pilihan user. Ya, selanjutnya ini gambaran isi rekomendasi yang ditampilkan. Di sini berisi keterangan-keterangan dari tempat wisata yang user pilih. Misal Bukit Campuhan dari paket Chill and Relax kita. Di sini terdapat keterangan lokasi pariwisata tersebut beserta beberapa foto tempat itu. Lalu ada keterangan hal menarik yang ada di tempat pariwisata. Di sini contohnya Bukit Campuhan ini. Tempat ini memiliki jogging track. Anda dapat melakukan aktivitas jogging atau trekking sembari menikmati indahnya pemandangan alam. Lalu ada Ridge Walk. Selanjutnya ada Pura Gunung Lebah di Bukit Campuhan Ubud. Bukit ini tuh diapit dengan anak sungai 2 buah yang membuatnya terbentuk lembah-lembah hijau rimbun dengan pepohonan tropis. Tentu yang membuat Bukit Campuhan ini menarik yaitu dari keindahannya. Lalu isi rekomendasi selanjutnya ada keterangan fasilitas apa saja yang disediakan di Bukit Campuhan ini. Di Bukit Campuhan ini memiliki lahan parkir yang luas, kamar mandi, tempat istirahat. Lalu di sana juga terdapat penyewaan sepeda. Keterangan selanjutnya yaitu jam buka dan harga tiket. Untuk Bukit Campuhan sendiri buka selama 24 jam dan dapat dikunjungi gratis. Pengeluaran biaya mungkin hanya dari makan di warung atau menginap di hotel. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.